Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Emmanuel Dapaloka dari Luce TV. Kalau pada wawancara saya yang sebelumnya, saya menjumpai Romo di rumah Yesuit di Menteng. Kali ini saya berada di Balai Budaya, tempat Romo Muji mengadakan pameran sketsa. Dan menariknya, pameran ini adalah pameran hitam putih dari gereja ke gereja. Romo, saya mengenal Romo cukup lama, tetapi masih bertanya-tanya saya, bagaimana ceritanya Romo menekuni hal-hal yang bersifat seni, susastra, dan kebudayaan, Romo. Nah, sebenarnya itu herediter ya. Jadi dari gen turunan. Gen ya? Ya, ayah saya itu pinter gambar. Ya. Lalu waktu di seminari itu kan kita disuruh milih untuk nulis, musik, dan gambar. Saya milih tiga-tiganya. Nah, sayangnya pas musik itu saya 2 tahun milih organ, lalu saya pindah ke kor. Jadi saya menyesali karena sekarang kalau masih bisa ngorgan kan bagus kan. Tapi sudahlah. Yang penting itu mengenai lukis itu. Saya mulai di seminari gambar. Waktu saya gambar dulu, saya masih ingat karena masih permulaan itu. Ya. Itu ya saya masuk dari SD ya. Itu kakak kelas, nggak usah saya sebut namanya, sudah meninggal itu. Waktu kita praktek itu, dia bilang, ini mau gambar air terjun atau air beku? Mau salju itu coba. 71 tahun yang lalu, saya masih ingat loh. Komentar gitu, ini air terjun betul atau air salju gitu. Lalu saya pikir, wah ini harus realistis itu. Lalu keterampilan itu sebenarnya hanya menjadi berhasil kalau kita latihan. Iya. Sama dengan kita mengatakan membimbing skripsi ya pada mahasiswa itu, saya setelah mereka mengutarakan banyak untuk ide-idenya itu dan bagus-bagus, saya selalu bilang 3 kata. Tulis. Jadi latihan dan praksis itu menjadi penting itu. Nah, kemudian yang saya teruskan dengan bakat itu, lalu kemudian ke Roma. Ke Roma itu ada katedral banyak kan? Ya. Dan itu yang kalau saya capek belajar, itu saya nggak ke mall atau apa. Tapi saya ngelukis gereja-gereja itu. Nah, waktu studi di sana itu yang saya lukis. Nah, kemarin waktu sabbatical itu saya balik lagi menyelesaikan yang belum selesai. Dan setelah itu saya ketimbulan sungguh untuk pameran. Ya, sebelumnya juga ada keinginan tapi belum dipamerkan. Tapi sejak 16 tahun yang lalu saya mulai pameran sketsa itu. Tapi pertanyaan saya, mengapa Romo jatuh cintanya pada sketsa hitam putih pula? Ada 2. Satu, sketsa adalah bagi saya itu yang paling melukiskan apa yang tidak bisa ditulis. Kalau tulisan kan terbatas dengan huruf, alfabetisasi, kalimat semua. Kalau katakan puisi, itu kan prosa yang kalimatnya diperpendek dan dipadatkan supaya bermakna. Ya. Tapi kalau sketsa itu menggambarkan kehidupan apa adanya dan dilukis. Ya, ada 2 macam. Satu, realis seperti realita, seperti gambar yang sekarang ada, atau yang kedua itu kalau dikotomi abstrak. Ya, karena kita mau menggapai kayak gambar di gereja-gereja ini saya mau 2. Satu, gerejanya. Yang kedua adalah isi dari gereja apa? Ekaristi. Dan ekaristi adalah 5 roti 2 ikan. Dan itu kan perumpamaan Yesus dikatakan di Injil bahwa mau memberi 5.000 orang, tapi pada murid-muridnya disuruh memberi makan mereka, tapi murid-muridnya kan bilang, wah, orang sebanyak ini nggak bisa, tapi kamu harus beri makan. Lalu dikumpulkannya
di kalangan mereka apa yang tersedia hanya 5 roti 2 ikan. Nah, di situ sebenarnya kita pesannya apa? Apa saja yang kamu punya untuk gereja, untuk umat Allah, bisa kor, suara kan yang dipunya, bisa prodiakon apa, mimpin umat kan. Yang ketiga apa? Menjadi apa? Pengurus di kering gitu ya, lingkungan dan seterusnya. Itu kan kecil-kecil, tapi apalagi sekarang susah kan orang itu, apalagi di kota kan. Tapi itu berikanlah pada Tuhan, ya kan? Yang kecil-kecil itu yang kamu punya, setelah diberkati akan diperbanyak sampai seperti gereja sekarang ini, menjadi umat Allah, bukan main kan? Sampai di mana-mana itu. Sampai di mana-mana, gitu loh. Karena itu saya ulang lagi, untuk sketsa sekarang itu justru itu bangunan-bangunan gereja itu, dan yang inti di dalamnya adalah itu di pojok itu. Ya. Apa 5 roti 2 ikan itu. Sabda kitab suci dan ekaristi pemecahan roti itu dikenal di situ. Ini juga Emmaus, 3 itu Emmaus ya, itu dikenal melalui ekaristi yang mensyukuri dan 5 roti 2 ikan di situ. Ini juga. Nah, yang paling kelihatan yaitu yang saya aplikasikan yaitu ini. Ya, ini jamuan 5 roti 2 ikan. Jadi 2 ikan, ini rotinya 5, jamuan itu murid-murid dengan Yesus sendiri. Dan ini yang paling khusus adalah saya menarik garisnya 1 garis tanpa putus. Jadi itu berusaha untuk terus tarik garisnya itu sampai muncul semuanya dari 1. Coba, ini kan semua tidak ada yang putus. Dan itulah abstraksi. Karena kalau dilukis realitas orangnya, wah itu akan ya sama dengan seperti dulu cerita apa, Cibuta dari Gua Hantu. Ketika jadikan film, wah malah nggak menarik. Tapi ketika dikisahkan dengan apa cerita itu kan, wah orang punya imajinasi sendiri. Nah, dengan abstraksi itu orang punya imajinasi sendiri. Nah, ini lebih lagi. Ini perjamuan. Dan perjamuan itulah ekaristi kita. Isi dari bangunan-bangunan gereja yang di sini, isi dari gereja-gereja atau dari gereja ke gereja itu. Tentang hitam putih ini sendiri. Nah, yang kedua mengenai hitam putih. Hitam putih itu coba dalam hidup kita, itu saya makin menghayati ketemu dengan seniman dan tempat lain yang etnik, yang suku ya. Itu saya dulu mengira warna putih itu sudah suci kan. Di masjid, lalu meninggal, lalu kita romo-romo pakai jubah putih atau dulu hitam ya, misionaris, tapi misionaris lalu minta surat khusus ya, supaya apa tidak kena terik matahari, tidak panas, lalu mengubahnya jadi putih. Dulu putih itu saya kira warna paling suci ya. Ternyata dari etnik Indonesia, Bajo misalnya, suku Bajo itu, itu yang suci itu justru hitam. Nah, itu buktinya apa? Kalau saya ngelukis, coba semua warna, coklat, biru dicampur, ya kan? Apa jadinya? Lalu merah dengan ungu, jadinya coklat, ya kan? Tapi kalau campur-campur semua, yang paling terakhir dicampur semua, yaitu akan jadi apa? Hitam. Hitam itu kalau dicampuri dengan kuning atau apa, tetap hitam kan? Jadi warna paling sempurna, paling suci itu adalah hitam. Maka suku itu kalau kemana-mana pakai, ini pas. Kamu wawancara, pas saya pakai baju hitam ini, betul nih. Ini hitam, ini dari Jogja ini, dari Solo deh, dari Solo. Ya, saya tertarik ini sudah lama ini, udah berapa tahun, jauh sebelum COVID. Kalau orang memperhatikan lukisan yang namanya sketsa dengan hitam putih, yang tampak itu adalah kesederhanaan Romo. Nah, bagaimana ini dihubungkan dengan kehidupan Romo sebagai seorang imam? Nah, yang nomor 3, lukisan itu kan diawali kata orang itu dari sketsa. Tapi saya mau memperjuangkan bahwa sketsa itu sendiri yang sahaja, yang polos apa adanya, sederhana itu sudah lukisan. Karena itu
lalu menjadi apa? Semangat kesahajaan itu, hitam putih yang sederhana itu, itulah warna yang paling, tadi kan saya katakan putih, sekelompok orang mengatakan, Indonesia juga misalnya kita mengatakan itu paling warna yang paling suci, ya kan? Tapi etnik kita juga ada yang mengatakan itu paling suci itu hitam. Jadi pas hitam putih itu. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi perjumpaan kesucian dalam dua warna begitu ya? Iya. Perjumpaan kesucian dalam dua warna, dan yang berikutnya adalah apa? Orang kan selalu butuh kontras yang sahaja mengenai kesucian itu loh. Dan kontras yang bersahaja itu adalah hitam dan putih. Itu. Nah, waktu Acil masih hidup, itu kita pernah mengadakan jauh sebelum COVID di Bali itu dengan apa Gusti Nurata, Acil dan saya, Acil Bimbo ya kan. Ya. Itu di Bali kita membuat hitam putih, sisi lain hitam putih. Itu maksudnya gitu. Kita membuat sketsa yang hitam putih untuk menampilkan sisi lain dan kehidupan itu. Ya, itulah. Ya, Romo, saya mau bertanya sedikit tadi soal kesucian dan keteguhan gitu dalam kaitan dengan kehidupan kita berbangsa, di mana orang tidak begitu teguh dengan sebuah niat baik lalu dengan mudah berbelok. Itu apa refleksi dari Romo? Nah, ini saya setelah ngajar hampir berapa tahun ya, umur saya kan 71 tahun, itu saya malah punya cara yang dikotomi lagi. You, Dapa, saya mau ngeritik you secara saya, secara Jawa atau Javanese approach atau non-Javanese, luar Jawa gitu. Kalau saya Jawa itu kan ngono ya ngono, ning aja ngono. Itu kan diskresi sekali, mendalam sekali itu, secara batin itu. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Itu kan harus dipikir dulu. Tapi apa? Kalau perkawinan, upacara itu, dari keraton segala macam itu, perkawinan itu keresnya kalau Jawa kan di belakang. Nah, kelemahan Jawa ini adalah mengeres dari belakang. Coba lihat aja sekarang. Berapa kali itu dilakukan? Sampai hari ini. Jadi mengkhianati atau mengeres dari belakang. Nah, kalau non-Javanese approach di luar Jawa, itu coba lihat suku-suku lain, Padang, Minang dan segala macam. Senjatanya di mana? Di depan. Jadi kalau berhadap-hadapan itu langsung aja. Tok leh apa adanya. Jadi kalau mau misalnya yang mau berkelahi itu ya senjatanya dicabut terang-terangan gitu loh. Itu. Nah, karena itu kalau dihubungkan dengan apa ya, hitam putih dan soal apa yang tadi pendekatan apa mengkritik itu secara Jawa atau secara luar Jawa itu bisa dipraktekkan. Nah, kalau secara Jawa itu kamu kalau dikatakan begitu ya begitu, tapi jangan begitu, tapi intinya kamu jangan sakit hati. Kan kelemahannya yang Jawa ini atau saya lah supaya tidak menyinggung yang lain, itu kelemahannya apa? Dendam kan? Dendam apa? Jutaan itu membuat eksistensi sesama orang lain ditiadakan. Jadi kalau saya jodak Dapaloka, ya. Itu saya tiadakan eksistensimu. Jadi ketemu itu didiamkan saja. Nah, kita punya contoh untuk jutaan ini. Coba Soeharto sampai meninggal pun mau ditengok oleh Habibie, ya kan? Ke rumah sakit tetap tidak mau ketemu. Karena menurut dia, tafsiran saya, Pak Habibie tidak tahu bahwa waktu turunnya itu Pak Harto sebenarnya minta Habibie juga turun, tapi Habibie menggantikan sebagai presiden kan? Gitu. Jadi dalam saya tambahi, saya ingat dalam jutaan itu tidak Kristiani. Jadi kalau transformasi untuk orang Katolik itu jangan Dursono yang apa darahnya diminum oleh Bima ya, itu balas dendam. Tapi yang Katolik adalah kasih. Dan itu saya alami apa?
Saya alami ketika dengan Benyamin Mangkudilaga, karena kami anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan di Timor Leste, kita datangi korban di sana, ya di Timor Leste, Timur waktu itu ibu yang menjadi korban kita datang itu bisik-bisik ke saya, Romo, itu dia yang bunuh anak saya, itu dia dulu yang menganiaya suami saya atau siapa. Nah, Pak Benyamin Mangkudilaga itu ex-Kanisius kan, dia Muslim kan, dia dengar itu, lalu dia tanya pada ibu itu, kenapa ibu bisa begitu? Jawaban ibu itu apa? Karena iman saya, karena agama Kristiani saya, karena Katolik saya yang harus mengampuni. Dan tiap kali saya berdoa, Bapak kami apa? Ampunilah kesalahan kami. Bukan lain kan? Dia praktekkan itu. Itu yang setiap kali saya pakai untuk khotbah. Karena contoh kesaksian yang konkret itu. Gitu. Ya. Nah, kembali ke lukisan ini, Romo. Ya. Lukisan ini kan dari gereja ke gereja. Ya. Ini dalam refleksi saya, ini Romo mau menunjukkan sebuah peziarahan umat Allah dari gereja ke gereja untuk saling meneguhkan dalam pengharapan seperti yang diajakkan oleh Paus Fransiskus dalam tahun pengharapan ini. Ya. Apa refleksi Romo tentang tahun pengharapan ini dalam hubungannya dengan dari gereja ke gereja ini? Pertama, dulu saya pernah sebelum COVID, saya membuat pameran, judulnya Dari Stupa ke Stupa. Ya. Kenapa? Karena dari Asia Tenggara itu, dari kuil dan stupa itu, candi-candi semua, itu mereka menaburkan merah, putih, biru itu, cairan itu, yang bagus itu untuk pujian, untuk syukur di candi-candinya. Nah, sekaranglah dari gereja ke gereja saya lukis itu. Lalu temanya begitu. Tapi bersama dengan itu juga pas dengan Porta Santa, yaitu iman yang berpengharapan dari Paus itu. Kenapa Porta Santa? Karena di gereja dengan Porta Santa atau pintu suci itu jalan masuk semua orang untuk bertobat, ya kan? Untuk membaharui diri, tapi dalam penuh pengharapan untuk siapa? Untuk yang kecil, untuk yang terabaikan, untuk yang mereka yang miskin. Maka saya tulis itu, misalnya dalam raja ya, Raja Kristus, gereja kan ada gereja Kristus Raja itu. Ya. Itu rajanya siapa? Rajanya orang kecil yang mengatakan bahwa apa saja yang kamu lakukan bagi yang terkecil dari itu kamu lakukan untukku. Itu kan raja kasih, bukan main. Itu tafsiran saya. Itu dari gereja ke gereja. Nah, dari gereja ke gereja dengan tadi iman yang berpengharapan itu kita diharapkan selalu punya harapan. Meskipun kita merasa putus asa, lalu hilang bentuk atau segala macam, kita tetap punya harapan. Dan itulah Katolik sekali. Iman, kasih, dan harapan. Sekarang digabung, iman berpengharapan. Dan itu bagusnya Paus Fransiskus karena dia ngalami di Argentina itu kan. Dan dia yang ngalami seperti yang ditiru oleh aksi Kamisan di sini kan. Korban-korban perang Argentina itu, korban kejahatan kemanusiaan itu, supaya jangan terulang lagi menganiaya orang. Di kita bagaimana? Sudah sekian kali, 864 kali aksi Kamisan. Tapi korban kemanusiaan, anak-anak yang diculik dan dibunuh itu, pelakunya sekarang di mana? Pelakunya semua orang tahu siapa gitu kan, tahun 98 itu. Ya. Dan kita juga tahu bagaimana pelakunya sekarang itu kalau digedor mengenai suara hatinya, sebenarnya dia juga merasa luka, tapi ditutup kan dengan kuasa, dengan jabatan, dengan aturan dan semua dibelak-belakan itu. Itu yang harus kita atasi di Indonesia itu. Malah mungkin dapat penghargaan kalau itu. Malah mendapat penghargaan, malah dijadikan satu, malah itu kan semua bullshit itu kalau saya mau mengatakan. Karena itu apa? Karena suara hatinya ditutup. Ya, karena suara hatinya yang mengatakan bahwa ini adalah sesama manusiaku, ya kan? Itu tidak terjadi. Coba ditutup sampai kapan? Saya hanya bertanya, coba kalau dia sampai meninggal ya kan, tetap itu dia masih punya hutang untuk itu. Ya. Jadi saya kira aksi Kamisan atau apa itu terus saja, dan juga perjuangan untuk
kemanusiaan itu harus terus, jangan sampai itu terjadi lagi di sini di Indonesia. Itu loh. Baik. Ya. Ya. Terima kasih banyak Romo. Oke. Obrolan yang menarik dan yang saya senang Romo terus bersemangat. Ya, Semoga oke. memberi pelajaran. Dapaluka. Matur nuwun Oke, Romo. matur nuwun, ya, Oke. oke.